Halo, welcome back to YouTube channel. Kembali lagi sama saya Ratna. Jangan lupa like and subscribe dan beri pertanyaan di bawah ini ya. Kali ini saya akan memaparkan materi yaitu tentang mode pembelajaran kooperatif Penjas. Pendahuluan mode pembelajaran kooperatif Penjas untuk memaksimalkan pembelajaran guru pendidikan jasmani biasanya harus menerapkan struktur tujuan yang dimana yang akan digunakan untuk menghasilkan pencapaian tujuan bagi sebanyak mungkin siswa. Struktur tujuan adalah secara siswa berinteraksi secara verbal maupun secara fisik dengan teman-teman sendiri atau dengan guru ketika melibatkan dalam pembelajaran. Keputusan yang baik tentang tujuan pengarahan langsung pada pencapaian hasil pendidikan jasmani walaupun sering diabaikan oleh kebanyakan guru Penjas. Pada dasarnya terdapat 3 struktur tujuan yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan, yaitu kompetitif, individual, dan kooperatif. Berikut ini akan dijelaskan masing-masing dan struktur tujuannya tersebut. Landasan teori mode pembelajaran kooperatif Penjas. Mode pembelajaran kooperatif awalnya dikembangkan dan diteliti di Johns Hopkins University pada pertengahan tahun 1970. Pengembangan ini dipimpin oleh Robert Salvin dan telah dilaporkan pertama kali pada Jurnal Pendidikan Seni, Penelitian, dan Artikel. Pembelajaran kooperatif adalah seperangkat strategi dalam pengajaran yang sama memberikan atribut kunci. Yang paling penting adalah untuk melaporkan siswa ke dalam kelompok belajar dalam jumlah waktu maupun tugas tertentu. Dalam mengharapkan semua siswa akan berkontribusi tersebut proses maupun hasil belajar. Selain itu, menurut Fauzi L. dan Setiawan menyatakan bahwa pembelajaran kooperatif merupakan sebuah kelompok strategi pengajaran yang melibatkan siswa bekerja secara kolaborasi untuk mencapai tujuan bersama. Pengembangan kooperatif adalah penggunaan kelompok kecil di mana siswa bekerja sama untuk maksimalkan memiliki mereka sendiri dan satu sama lain belajar. Pengertian mode pembelajaran kooperatif. Menurut Javison dan Wassam, pembelajaran kooperatif adalah mode pembelajaran yang mengelompokkan siswa untuk tujuan menciptakan pendekatan pembelajaran untuk beraktivitas dan menstrategisasikan keterampilan sosial yang bermuat akademik. Slavin menyatakan bahwa pembelajaran kooperatif adalah suatu mode pembelajaran di mana siswa belajar bekerja sama dengan kelompok-kelompok kecil secara kolaboratif yang dianggotakan dari 4-6 orang dengan struktur kelompokan atau heterogen. Jadi dalam mode pembelajaran kooperatif ini, siswa bekerja sama dengan kelompok-kelompoknya untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Dengan begitu, siswa akan bertanggung jawab atas belajarnya dan berusaha menemukan informasi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan kepada mereka. Berdasarkan uraian yang saya jelaskan, dapat disimpulkan bahwa mode pembelajaran kooperatif adalah mode pembelajaran yang memakai pembentukan kelompok yang bertujuan untuk menciptakan pendekatan pembelajaran dan afektif. Pengertian mode pembelajaran kooperatif. Beberapa pengertian mode pembelajaran kooperatif di atas dapat disimpulkan bahwa mode pembelajaran kooperatif merupakan suatu strategi pembelajaran yang menekankan pada sikap dan perilaku bersama dan bekerja atau saling membantu antara sama lain siswa dan struktur kerjasama yang teratur dalam kelompok. Sebanyak contohnya dalam pembelajaran senam lantai, siswa yang sudah biasa melakukan gerak yang diperintahkan akan membantu siswa untuk belum bisa dalam kelompoknya, sehingga disanakan terjadi hubungan dan kerjasama antara anggota kelompok dan mencapai tujuan bersama. Definisi mode pembelajaran kooperatif yaitu dalam sebuah pembelajaran pendidikan jasmani di sekolah, guru dituntut untuk mengetahui mode-mode apa saja yang pembelajaran. Salah satunya mode pembelajaran yang diperlukan diketahui adalah mode kooperatif. Pengertian pembelajaran kooperatif menurut Sugianto pada tahun 2010, pembelajaran kooperatif adalah merupakan pendekatan pembelajaran yang berfokus pada penggunaan kelompok kecil siswa untuk bekerja sama dalam
memaksimalkan kondisi pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran. Pembelajaran kooperatif merupakan satu mode pembelajaran yang ditempatkan siswa dalam kelompok-kelompok kecil yang anggotanya bersifat heterogen, terjadi dari siswa dengan prestasi tertinggi, sedang dan rendah, perempuan dan laki-laki dengan latar belakang teknik yang berbeda untuk saling membantu dan bekerja sama mempelajari materi. Pembelajaran agar belajar semua anggota maksimal berdasarkan uraian di atas. Dapat disimpulkan bahwa metode pembelajaran kooperatif adalah metode pembelajaran yang menguatkan dan membentuk kelompok dengan bertujuan untuk menciptakan pendekatan pelajaran dengan afektif. Tujuan mode pembelajaran ini yaitu pembelajaran kooperatif adalah hasil belajar akademik. Siswa meningkatkan dan siswa dapat menerima berbagai keragaman dari temannya serta mengembangkan keterampilan sosial. Dinyatakan bahwa tujuan kelompok belajar kooperatif adalah memaksimalkan belajar siswa untuk meningkatkan prestasi akademik dan memaham baik secara individu maupun secara kelompok. Juga menambahkan karena siswa bekerja dalam satu tim, maka dengan sendirinya dapat memperbaiki hubungan di antara para siswa dari latar belakang, etnis dan kemampuan mengembangkan dan keterampilan proses pencetakan bermasalah. Jadi intinya dari tujuan pembelajaran kooperatif adalah untuk meningkat partisipasi siswa, memvalidas siswa dan memberikan kesempatan pada siswa untuk berinteraksi dan belajar bersama-sama seperti yang lainnya. Pembelajaran kooperatif juga memiliki tujuan utama. Menyatakan bahwa tujuan utama pengajaran pembelajaran kooperatif adalah untuk membantu kerjasama akademik antar siswa, untuk mendorong hubungan, meningkatkan kompetensi akademik berdasarkan pemaparan konsep dan tujuan pembelajaran kooperatif di atas. Jelaskan kiranya bahwa dengan penerapan mode pembelajaran kooperatif diharapkan akan terjadi hubungan interaksi antara siswa, baik yang kelompok maupun antar kelompok. Siswa akan mendapat kesempatan yang sama untuk berhasil dan siswa anak memiliki ketanggung jawab individu untuk meningkatkan prestasi akademik, terutama pada pembelajaran akademik, pendidikan jasmani dari setiap jenjang pendidikan. Struktur tujuan mode pembelajaran kooperatif Penjas. Contoh dari aktivitas Penjas ini yang menggunakan struktur tujuan kooperatif adalah aktivitas mengumpulkan skor secara kolektif, di mana semua skor atau penampilan ditambahkan pada total dari kelompok. Ketika guru membangun struktur pembelajaran secara kooperatif, saling tergantung positif, berkembang di antara siswa, pemahaman siswa bahwa mereka banyak yang mencapai tujuan, kalau siswa yang lain juga mencapai tujuan, merupakan definisi yang dari ketergantungan yang positif. Perasaan menjadi berada atau pada sisi yang sama adalah hasil struktur tujuan kooperatif. Contoh lainnya seperti saling tergantungan positif. Yang lainnya dalam aktivitas Penjas adalah permainan kelompok piramid kecil. Ketika guru menyajikan tugas untuk membangun piramid oleh 5 orang siswa bekerjasama, maka semua akan terlibat dalam keseimbangan dan saling mendukung. Siswa secara positif saling tergantung kepada setiap siswa harus sumbang dengan keseimbangan dan dukungan, atau kalau tidak, mereka tidak akan mencapai tujuan sama sekali. Guru yang mengajar dengan pembelajaran kooperatif akan banyak melibat perilaku-perilaku seperti ini: empati, memperhatikan, menolong, meningkati, mengajar, dan membantu mendengarkan, dan sebagainya. Dan guru memang harus mengharapkan tubuhnya manfaat demikian pada siswa melalui interaksinya dalam Penjas. Prinsip dasar mode pembelajaran kooperatif. Prinsip dasar dalam kooperatif ini yaitu
Setiap anggota berkelompok bertanggung jawab atas segala sesuatu yang dikerjakan dalam kelompoknya dan berpikir bahwa semua anggota kelompok memiliki tujuan yang sama. Yang kedua, dalam kelompok terdapat pembagian tugas secara merata dan dilakukan evaluasi setelahnya. Setelah membagi kepemimpinan antara anggota kelompok untuk belajar bersama selama pembelajaran. Setiap anggota kelompok bertanggung jawab atas semua pekerjaan kelompok. Ciri mode pembelajaran kooperatif penjas. Siswa dalam kelompok bekerja sama menyelesaikan materi belajar sesuai kompetensi dasar yang dicapai. Yang kedua, kelompok dibentuk secara heterogen. Yang ketiga, penghargaan lebih diberikan kepada kelompok, bukan kepada individu. Mode pembelajaran kooperatif memang ditonjolkan pada situasi dan kerjasama yang kelompok. Kelompok dibentuk secara heterogen, sehingga siswa dapat berkomunikasi, saling berbagi ilmu, saling menyampaikan pendapat, dan saling menghargai pendapat teman sekelompoknya. Kelebihannya yaitu dapat melibatkan siswa secara afektif dalam pengembangan pengetahuan, sikap, dan keterampilan dalam suatu pembelajaran, mengajarkan dan bersifat terbuka dan demokratis. Yang kedua, dapat mengembangkan aktualisasi sebagai potensi diri yang telah demikian oleh siswa. Dapat mengembangkan dan melatih sebagai sikap, nilai, dan keterampilan sosial untuk ditampilkan dalam kehidupan di masyarakat. Siswa tidak hanya sebagai objek belajar melainkan juga sebagai subjek belajar, karena siswa dapat menjadikan teman sebaya bagi siswa yang lainnya. Yang selanjutnya, siswa dilatih untuk bekerjasama karena bukan materi saja yang dipelajari, tetapi juga tuntunan untuk mengembangkan potensi dirinya secara optimal sebagai kesuksesan kelompoknya. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar memperoleh dan memahami pengetahuan yang dibutuhkan langsung, sehingga apa yang dipelajari lebih bermakna darinya. Sekian dari materi saya ucapkan terima kasih. Jika ada salah kata yang tidak berkenan di hati teman-teman, saya mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.